Oke. Kita coba ini mana? Ya ini. Oke. Contohnya itu nomor 1 ya. Itu integral dari batas atas 0, batas bawahnya itu batas bawah 0, batas atas pi per 4 ya. Kok kembali lagi? 0 pi per 4. Fungsinya apa fungsinya? Pangkat IT. Pangkat IT DT gitu ya. Ya. Nah, itu akan sama dengan integral pangkat IT apa nih terhadap DT? Ya berarti I gitu kan. Pangkat IT terus batas atas 0, batas bawah 0 ya. Batas atasnya pi per 4. Jadi hasilnya apa nih? Hasilnya kalau kita masukkan pi per 4 berarti I pangkat I pi per 4 dikurangi dengan IE. pangkat 0 dikurangi dengan I ya. Kan T-nya 0, 0 kali I 0, pangkat 0 1, 1 dikali I hasilnya I. Ya, ini hasilnya ya. Sampai sini cukup ya. Terus yang kedua apa itu? Integral dari Batas bawah 0, batas atas pi per 4. ya I 2T ya. Oke, ini ada contohnya tuh di sini tuh. Tapi itu dirubah ya kalau di sini ya. Ya ini juga sama tuh. Pangkat pi per 4I dikurangi pangkat 0 ya. Kemudian hasilnya itu dikonversi sama saja ini. Nah ini di sini nah ini kan hasilnya kan. Misalnya U sama dengan IT ya itu integral biasa ya. Kalau T 0 maka U-nya 0 ya. Integral dari IT DT kan berarti nantinya kan muncul di sini negatif ya. Muncul negatif I pangkat pi per 4I dikurangi
E pangkat 0. Sama saja, nanti kan negatif I dikali negatif E0 kan I dikali E ya, sama saja. Nah, cuma di sini dikonversi ke bentuk angkanya ya. Setengah akar 2 ditambah I dikali 1 dikurangi setengah akar 2. Itu konversi dari bilangan E ke angkanya ya. Oke, itu sekilas mengenai teorema dasar kalkulus ya, dari sifat-sifat integralnya juga ya. Oke. Ya, ini nilai E di sini kan sudah ada di waktu penjelasan sebelumnya ya. Nanti tinggal dibuka-buka lagi. Kenapa dari E pangkat pi per 4 itu menjadi setengah akar 2 ya. Kita ketahui kalau sin theta itu berapa hasilnya? Kalau dikonversi ke E. Kan kalau sin theta atau sin X ya, sin X itu kan akan sama dengan E pangkat IX dikurangi kan gitu ya. Dikurangi dengan E pangkat negatif IX dibagi dengan 2X. Nah, nanti ke situ larinya ya. Nanti ke situ. Jadi nanti diperoleh E-nya itu dari situ. Dari persamaan tadi. Definisi dari sin theta sama dengan E pangkat I theta dikurangi E pangkat negatif I theta dibagi 2. 2i. Nah, 2i. Nah, dari situ nanti diperoleh setengah akar 2 itu, persamaan itu. Oke ya. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Itu tentang kontur atau lintasan ya. Jadi di sini nanti nanti basicnya integral ya, basicnya integral. Cuma diterapkan pada kontur atau lintasan ya. Jadi nanti ada lintasan. Lintasan itu kan bisa saja dengan garis lurus ya. Bisa juga dengan spline ya. Seperti itu. Oke. Tapi ini tafsiran. Kalau tafsiran geometrisnya kan kalau lintasan ya bentuknya biasanya tidak lurus ya, biasanya tidak konstan lurus seperti ini. Bisa muter begini ya, atau bisa lingkaran lintasannya ya. Oke. Definisi busur ya. Sebelum ke lintasan ini ada definisi busur. Jika X sama dengan X, T dan Y sama dengan YT, untuk batas T-nya itu lebih besar A dan kurang dari B, di mana XT dan YT fungsi kontinu. Kalau kontinu jelas dia bisa diintegralkan ya pada selang AB, maka himpunan titik-titik dari ZX, Y atau ZXT dan YT dalam bidang kompleks dinamakan busur. Ya, perhatikan tabel berikut. Ada T, ada XT, ada YT, ada XT, YT. Ya, kalau T1 ya masuk X T1 dan nah di sini kompleksnya ini yang ini ya. Yang ini pasangan kompleksnya atau Z-nya. Ya. Oke. Misalkan T sama dengan A, maka X akan sama dengan XA dan Y sama dengan YA sehingga X, Y, XA, YA. Misalkan T-nya sama dengan B, maka X itu akan sama dengan XB dan Y-nya sama dengan YB, sehingga X, Y sama dengan XB, YB. Maka, nah ini, XA, YA akan menjadi XB, YB. Nah, dari X titik pangkal XA, YA ke XB, YB ini disebut dengan busur ya. Ini ada C. Itu busur C namanya. Busur di atas dinamakan dengan C dengan persamaan Z sama dengan ZT dengan T-nya itu berada pada selang A dan D di mana ZT-nya adalah XT ditambah IYT ini bilangan kompleksnya ya, fungsi kompleksnya. Jika XT dan YT keduanya kontinu pada selang
AB ya. Ini A gitu maksudnya. Di sini B ya. Oke. Maka terbentuk busur kontinu ya. Ini terbentuk busur kontinu ya. Untuk setiap T1 tidak sama dengan T2, maka XT1, XT2, dan YT1, YT2 itu busur sederhana atau yang disebut dengan busur Jordan. Oke. Jadi gini. Salah ya. Itu kan ya. Ini ZT ya. Itu fungsinya ya. Nah, ini yang dimaksud dengan batas bawahnya itu A. Ini batas bawahnya adalah itu ya. Nah, sehingga di sini kan koordinatnya itu XA, YA ya. Nah, di sini koordinatnya XB, YB ya. Oke, seperti itu kan. Nah, T itu ada di mana nih? T itu ada di antara selang A, B ya. T itu ada di selang A, di antara selang A dan B. Di sini T nih. T1, T2, T3 dan seterusnya ya. Itu. Nah, kalau sebuah busur itu bisa diintegralkan, ya maka busur itu disebut dengan busur sederhana. Ya tidak tertutup ya. Nah, itu disebut busur sederhana, disebut dengan busur Jordan. Nah, gitu ya. Jadi sebuah busur. Nah, ini kan seperti ini ya. Nah, yang C ininya itu lintasan tapi disebut dengan busur ya. Lintasannya disebut busur. Busurnya memiliki pangkal XA, YA dan memiliki ujung XB, YB. Nah, XB, YB itu kan disebut VT-nya ya. Tuh, ini nanti ZT-nya ya. Nah, di mana ZT-nya itu adalah XT ditambah YT. Karena busur ini kontinu, gitu kan, dengan batas bawah A dan batas atas B, jelas busur ini bisa terintegralkan ya. Nah, busur yang sederhana itu disebut sebagai busur Jordan. Nah, ini ada contoh dua buah busur. Ya. Kalau yang seperti ini, itu busur Jordan kan. Kalau yang seperti ini, dia bukan busur Jordan. Ini jelas nih, nggak bisa diintegralkan, nih susah ini ya fungsinya. Jika busur Jordan memiliki sifat XA sama dengan XB, dan YA sama dengan YB,
Dengan kata lain, XA, YA itu akan sama dengan XB, YB. Tapi tidak memotong dirinya sendiri. Kalau ini kan memotong dirinya sendiri nih, maka dia bukan Jordan. Maka busur tersebut disebut kurva tertutup sederhana seperti kurva Jordan. Itu kalau kondisinya seperti tadi, XA sama dengan XB, YB sama dengan YA sama dengan YB, nantinya membentuk busur tertutup. Ya, busur tertutup. Tapi bukan lingkaran gitu. Salah satunya bisa saja bentuknya lingkaran, ya. Bisa juga oval kan seperti itu ya. Itu busur Jordan. Ya. Jadi busur Jordan itu bisa seperti ini, tapi yang jelas dia tidak memotong dirinya. Dia tidak memotong dirinya. Nah, seperti ini kan dia memotong dirinya sendiri nih. Ya, karena dia memotong dirinya sendiri berarti dia bukan busur Jordan. Kalau ini jelas busur Jordan ini ya. Baik. Contoh seperti ini. Ini XA sama dengan YA dan ini YB sama YA sama dengan YB. Ini pusatnya. Dia muter ke sini, sampai sini berarti jelas dia sederhana ya. Maka dikatakan busur Jordan. Kalau realnya itu misalnya perjalanan Anda dari rumah Anda menuju kampus misalnya. Kalau Anda itu berangkat dan pulangnya dengan jalur yang berbeda dan tidak berpotongan, maka rute Anda itu masuk dalam kategori busur Jordan ya. Gitu ya. Tapi biasanya kalau pulang kan inginnya satu jalan ya. Nah itu kalau Anda rutenya itu berbeda pulangnya, maka itu bisa disebut sebagai busur Jordan ya. Nah kalau seperti ini, seperti angka 8 ini. Nah seperti angka 8 ini berarti dia bukan busur Jordan ya. Bukan kurva Jordan itu ya. Kalau tadi disebut dengan busur, ini disebut dengan busur karena tidak tertutup ya. Nah, kalau busur tertutup nanti disebut dengan kurva. Ya, kalau busurnya busur Jordan, maka kurvanya kurva Jordan. Ya. Nah, ini tertutup tapi dia memotong dirinya sendiri berarti bukan kurva Jordan. Oke. Nah, jika X aksen T sama jika X aksen T, Y aksen T continue dan X aksen T dan Y aksen T-nya tidak sama dengan 0, maka busur mempunyai perubahan arah garis singgung yang kontinu dan disebut smooth atau busur mulus ya. Busur licin. Sedangkan kontur merupakan serangkaian busur atau sejumlah berhingga busur mulus. Ya, oke. Itu. Nah, ini kontur ini. Kontur juga merupakan busur ya, hanya dia lebih smooth ya. Itu nanti ini busur. Ya. Busur yang sangat mulus ya atau smooth ini disebut dengan kontur. Kalau busurnya busur Jordan, ya konturnya juga kontur Jordan. Ini juga busur. Oh, ini busur ya. Tapi dia bentuknya smooth sekali, kotak ya. Ini juga busur. Oke. Jadi itu beberapa perbedaan mengenai kontur, busur, dan lintasan ya. Oke. Sampai sini dulu nih, ada beberapa definisi tuh. Apakah ada pertanyaan? Sebelum kita ke panjang busur. Ini yang baru masuk 81 ya.
Berarti yang nggak masuk ini hampir separuhnya juga ya. Kalau 30 per kelas dikali 5 itu kan 150 ya. Ini ada separuh yang nggak mengikuti, tapi nanti harus melihat recordingnya secara full ya. Oke. Silakan barangkali ada pertanyaan mengenai kontur, busur, kurva, Jordan, dan lain-lainnya. Atau sudah jelas ini? Robiah? Halo Robiah, barangkali ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Mila, Mila Nurul Mila. Ya, Halo, Pak. ada pertanyaan? Atau sudah clear? Tidak, Pak. Oke. Muhammad siapa itu tadi? Muhammad Afif. Halo, Muhammad Afif. Nah, ini lagi tidur nih. Dewi Lestari, halo. Dewi, halo Dewi. Nah, ini pada kemana ini ya? Atau jangan-jangan masih di jalan seperti Vivik. Vivik, halo Vivik. Hadir, Pak. Udah di jalan? Udah nyampe rumah? Udah, Pak. Udah. Oh. Rajin sekali pagi-pagi sudah muter-muter ya. Dari Cirebon, Pak. Pulang kampung. Ya, pulang kampung ya. Ada yang berasal dari luar Cirebon? Maksudnya luar wilayah 3? Ada, Pak. Nggak ada ya? Barangkali ada Ada. yang dari Ada, Aceh. Pak. Oh, ada. Siapa itu? Mustika, Pak, dari Subang, Cikampek. Oh, Subang, Cikampeknya. Ada, Pak. Ada ya, ternyata ya. Subang juga nanti kalau terbentuk Cirebon Raya itu masuknya ke Provinsi Cirebon nanti ya. Ya, kalau terbentuk ya. Baik. Oke, itu penjelasan mengenai lintasan, busur, kontur, dan yang busur smooth kurva ya. Ada busur, ada kurva, ada kontur. Sebenarnya sama ya. Hanya saja kalau busur itu dia lintasan saja, bentuknya dia tidak smooth dan tidak tertutup. Kalau kurva itu busur yang tertutup dan tidak memotong dirinya, itu kalau Jordan ya. Nah, kalau yang kontur dia lebih smooth dan bisa digambarkan seperti tadi. Nah, nanti di sini kita bisa menentukan panjang busur, panjang konturnya ya. Nah, itu dengan menggunakan integral tentunya. Ya, luasnya itu ya. Nah, ini misalkan seperti gambar yang kedua ini. Nah, luas daerahnya itu kan bisa dengan menggunakan integral. Oke, misalkan busur C sama dengan persamaan dari ZT sama dengan ST tambah YT, di mana X aksen T dan Y aksen T ada pada interval A, B, maka C dikatakan busur terdiferensialkan. Panjang busur tersebut dinamakan L dan diperoleh L-nya itu dengan mengintegralkan Z aksen T dt. Yaitu sehingga menjadi harga mutlak Z aksen T sama dengan akar dari X aksen T kuadrat ditambah Y aksen T kuadrat. Ingat, kurung kurawal seperti ini itu kan Y aksen T-nya adalah menjadi apa? Menjadi VT ya. Dan X aksen T-nya menjadi UT ya. Jadi ini kalau kita buka kurung kurawal seperti ininya menjadi akar dari U aksen T kuadrat ditambah V aksen T kuadrat. Oke, misalnya gini, tentukan panjang busur C dari Z sama dengan E pangkat I2T, di mana T-nya 0 sampai dengan Pi per 2. Nah, kita ketahui Z sama dengan E pangkat I2T, kita bisa rubah menjadi cos 2T ditambah I sin 2T. Di mana XT adalah cos 2T,
dan X aksen T-nya negatif 2 sin 2T. Kemudian YT sama dengan sin 2T dan Y aksen T-nya adalah 2 cos 2T. Ya. Karena X aksen T dan Y aksen T ada pada T 0,pi/2, maka busur C disebut dengan busur terdiferensialkan. Seperti itu ya. Baik, silakan nanti ini latihannya kita lanjutkan ya untuk minggu depan saja ya. Oke. Kemungkinan untuk minggu depan saya akan membuat video saja dan Anda silakan untuk menontonnya ya. Kapan saja. Jadi untuk minggu depan kemungkinan perkuliahannya ke YouTube ya. Dan itu bebas ya. Jadi saya akan membuat video, kemudian saya upload dan saya akan memberitahukan ke grup dan silakan Anda mempelajari langsung ya, seperti itu. Dan nanti untuk kendalinya bahwa Anda menonton atau tidak nanti sedang saya rumuskan seperti apa kendalinya. Apakah meresume atau apa atau mengerjakan soal atau bagaimana itu tergantung nanti infonya ya. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ini yang masuk aja ada cuma 82. Ini ada yang baru masuk berarti. Atau sinyalnya nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Nanti silahkan penjelasan detailnya Anda tonton videonya ya. Yang sudah nanti saya akan upload di YouTube ya. Silahkan latihan-latihannya juga dikerjakan ya. Oke. Cukup 1 jam ini ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.